Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Uhibbuka ya Allah, uhibbuka ya Rasulullah. Kata cinta kepada Allah, kata cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar jadi hiasan bibir kita, tetapi seyogyanya rasa cinta itu bisa kita buktikan dalam kehidupan kita. Rasulullah adalah uswah hasanah kita, sang tauladan utama untuk seluruh umat manusia di atas bumi ini. Nah, ketika pada bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini adalah ekspresi kebahagiaan, ekspresi kegembiraan bagi seluruh umat manusia. Di mana-mana kita mendengarkan lantunan sholawat, lantunan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ya. Jadi kita senantiasa bersolawat sebanyak-banyaknya. Kemudian kita belajar dari sirah nabawiyah, kisah-kisah Rasulullah, perjuangan beliau, kisah hidup beliau bersama keluarga tercinta. Nah, kita belajar dari seluruh histori dari kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan hanya secara seremonial ketika kita mau mengadakan Maulidur Rasul, ketika kita merayakan kelahiran Rasulullah, tetapi yang utama adalah kita juga memperbanyak sholawat, kita juga membaca historinya Rasulullah. Tetapi yang utama adalah ketika kita bisa mengikuti, mensuri tauladani kehidupan beliau, baik melalui perkataan beliau, kemudian perbuatan beliau, sikap beliau, dan seluruh rangkaian kehidupan beliau. Nah, ini kita bisa lakukan, kita bisa ikuti, karena memang tugas utama Rasulullah adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus tidaklah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu kita bisa belajar dari beberapa kisah Rasulullah ketika beliau berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan masyarakat banyak, dengan para sahabatnya. Nah, sahabat, di sini saya mau berbagi satu saja kisah yang mungkin bisa menginspirasi kepada diri kita. Apakah kita sudah bisa seperti beliau atau kita masih belajar step by step menuju ke sana? Nah, salah satunya adalah ketika pada suatu hari Rasulullah itu kedatangan seorang tamu laki-laki yang miskin yang datang dengan membawa semangkok anggur. Nah, laki-laki ini datang dengan hati yang berbunga-bunga karena ingin menghadiahkan semangkok anggur untuk Rasulullah. Nah, ketika menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku. Nah, kemudian Rasulullah menyambut dengan sukacita, diambillah anggur itu. Kemudian sebutir demi sebutir anggur ini dicicipi, dimakan oleh Rasulullah. Ketika mengambil satu, kemudian Rasulullah tersenyum. Betapa berbunga-bunganya wajah lelaki yang tadi memberikan anggur. Kemudian diambil lagi satu, kemudian Rasulullah tersenyum. Satu demi satu anggur ini dimakan oleh Rasulullah sampai akhirnya habis tak bersisa. Nah, kejadian ini juga dilihat oleh para sahabat. Nah, kemudian ketika anggur sudah habis, rasa laki-laki yang memberikan anggur tadi seperti terbang melayang karena hadiahnya sudah diterima Rasulullah dengan sangat baik. Nah, akhirnya kemudian setelah habis, si laki-laki ini tadi kemudian pamit kepada Rasulullah. Nah, setelah laki-laki tadi pergi, barulah sahabat yang tadi menyaksikan. Nah, ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa tidak seperti biasanya? Biasanya engkau juga membagi apa yang Rasulullah makan bersama-sama dengan kami. Tapi kali ini engkau memakan sendiri, tidak membagi kepada kami. Nah,
ketika mendengar pertanyaan para sahabatnya ini, Rasulullah tersenyum. Nah, kemudian apa jawab Rasulullah? Aku tidak ingin merusak kebahagiaan dari orang tadi. Ketika orang tadi kamu bisa lihat betapa berbunga-bunganya, betapa bahagianya dia ketika aku menghabiskan anggur tadi. Nah, aku khawatir ketika aku membagi anggur tadi kepada engkau akan merusak kebahagiaannya, karena engkau tahu bagaimana rasa anggur tadi. Rasa anggur tadi itu sangat masam. Nah, barulah Masya Allah para sahabat ini takjub kepada akhlak Rasulullah. Tidak semua bisa menerima sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, tapi beliau tetap bisa menutupi, tetap bisa menutupi rasa masamnya ini dengan senyuman, sehingga terus bisa menebarkan kebahagiaan untuk orang yang memberinya. Sikap-sikap seperti ini memang sudah menjadi suatu kebiasaan dari Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak pernah menyakiti hati siapapun, karena semua berasal dari hati. Jika hatinya baik, maka semua yang keluar dari sikapnya, dari lesannya, dari tingkah lakunya, semuanya akan menjadi baik. Nah, dari sinilah logika nabawiyah itu berasal. Jadi sikap-sikap Rasulullah yang kemudian berusaha kita tiru sedikit demi sedikit, step by step. Tapi memang perlu proses, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tetapi alangkah indahnya jika hidup kita itu bisa meneladani seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sikap-sikap seperti inilah kemudian kita berusaha menata hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang bening, hati yang suci, yang tidak pernah mengecewakan orang lain. Kalaupun kita pernah dikecewakan orang lain, nah kita bisa mensikapi dengan penuh kesabaran dan doa untuk diri kita. Ketika kita sedang disakiti oleh orang lain, maka justru kita akan mendoakan kepada orang yang menyakiti diri kita. Hati yang suci, hati yang lembut, hati yang baik ini akan menjadikan fokus kepada sikap kita untuk menebar kebaikan kepada lingkungan sekitar kita, keluarga kita, dan umumnya untuk agama kita. Agama yang penuh dengan keindahan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.